Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang analisis puisi lagu seorang gerilya karya W.S. Rendra. Nah, jadi di layar ini udah ada penggalan puisinya. Bisa kita lihat bersama. Yang pertama kita mulai dengan tema. Nah, puisi di atas itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tema yang diangkat penyair dalam puisi lagu seorang gerilya adalah perjuangan dalam sebuah peperangan atau lebih tepatnya perjuangan terhadap pemerintah lalim yang berkuasa. Nah, perhatikan pada bait yang menggambarkan suasana tersebut. Menyandang senapan dan berbendera pusaka. Lalu keterangan sedang berhadapan dengan pihak siapa, penyair menjelaskan kembali pada bait setelahnya, resimen tang penindas terdengar menderu. Lalu penjelasan yang menggambarkan penyair mengenai suasana dalam peperangan diteruskan kembali pada bait ketiga, kehijauan meliputi medan perang yang membara. Di dalam hujan tembakan mortir kekasihku. Kemudian penyair menguatkan kembali suasana perjuangan terhadap pemerintah pada bait bagian akhir. Kemudian rasa. Nah, dari puisi di atas itu dapat dirasakan bahwa sikap penyair terhadap objek atau objek bahasannya itu adalah perjuangan melawan perintah lalim. Adalah rasa semangat dalam perjuangan membela rakyat. Kita bisa perhatikan bait terakhir penyair itu menggambarkan dalam perjuangan si tokoh aku yang rela mempertaruhkan jiwa raganya demi perjuangan membela rakyat. Kemudian nada. Nah, dari puisi karya W.S. Rendra sendiri, sikap penyair di sini terhadap pembaca adalah memberitahu pembaca tentang sikap ia terhadap objek bahasannya yang tadi dibahas, yakni mengenai semangat dalam perjuangan membela rakyat. Nah, kita bisa perhatikan bahwa di setiap bait dalam puisi tersebut tidak ditemukan penggambaran yang menyatakan suatu ajakan ataupun saran, melainkan hanya sekedar memberitahu saja. Selanjutnya diksi. Nah, pilihan kata yang dapat kita temukan dalam puisi lagu seorang gerilya itu tidak dapat diganti dengan kata lain, walaupun kata tersebut sebenarnya mempunyai makna denotatif yang sama dengan kata-kata tersebut. Diantaranya itu adalah engkau, aku, menyandang, terkudung, resimen, mortir, muncrat, dan kata jelata. Nah, di sini apabila kata aku diganti dengan saya, mungkin baris yang berkata aku bunyinya akan seperti ini. Saya di sini memandangmu. Nah, jelas sekali perbedaannya apalagi dari segi rasa. Kata aku itu cenderung lebih tegas. Dan bila diganti dengan kata saya, akan mengurangi kata rasa ketegasan tersebut. Begitupun pula dengan kata muncrat. Nah, bila muncrat itu diganti dengan kata keluar, maka susunan yang tercipta akan berbeda. Mungkin baris yang berkata muncrat bunyinya akan seperti ini. Dan darah keluar dari dadaku. Berikutnya ada pengimajinasian. Nah, dari puisi tersebut ditemukan beberapa pengimajinasian yang disampaikan oleh penyair kepada pembaca seperti imajinasi taktil dan imajinasi visual. Bisa kita lihat di bait yang menggambarkan imajinasi taktil di bawah ataupun yang ada di layar ini hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dibayangkan atau mustahil adanya. Seperti contoh pada bait pertama. Nah, di situ pada bait ke-1 ada kata engkau yang merujuk pada manusia, tidaklah dapat dibayangkan atau mustahil adanya jika dikaitkan dengan aksi terbang atau melayang. Selanjutnya ada kata konkret. Pada puisi tersebut ditemukan beberapa ada kata konkret atau kata singkat yang dengan jelas menyampaikan maknanya. Yang bisa kita temukan pada baris
menyandang senapan berbendera pusaka. Nah, baris tersebut menggambarkan dengan jelas tentang seseorang yang tengah dalam peperangan dengan gagah berani. Kemudian pada baris yang berbunyi peluruku habis. Nah, baris tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa si tokoh aku ini sedang dalam kegentingan dan sangat yang akhirnya berujung kepasrahan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, dari puisi tersebut, gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa personifikasi, yaitu menggambarkan benda mati atau hal gaib atau abstrak yang seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dan gaya bahasa metafora yang membuat perbandingan antara dua hal secara langsung. Kita bisa perhatikan pada bait ketiga yang berbunyi, malam bermandikan cahaya matahari. Nah, di sana digambarkan bahwa malam mampu mandi dengan cahaya matahari, menggambarkan benda mati atau hal yang abstrak melakukan hal atau mempunyai sifat seperti manusia. Dan artinya gaya bahasa yang digunakan pada baris itu adalah personifikasi. Kemudian masih ada juga dalam bait ketiga, yaitu berbunyi, engkau menjadi pelangi yang agung dan syahdu. Nah, pada baris ini digambarkan bahwa si tokoh engkau itu merujuk kepada seseorang yang menjadi sesuatu hal yang indah. Nah, dalam baris ini gaya bahasa yang digunakan penyair adalah metafora atau penggunaan perbandingan untuk menghubungkan dua hal secara langsung. Selanjutnya ada irama. Nah, pada puisi ini ritme atau irama yang dipakai penyair adalah kesyahduan, lalu pada bagian akhir itu menghentak. Kita bisa lihat bait di layar, yakni bait ke-1 dan kedua. Nah, pada kedua bait ini pembaca akan dibawa ke dalam kesyahduan, walaupun tepat pada baris terakhir bait pertama itu menggambarkan dengan jelas bahwa suasana dalam puisi ini dalam peperangan yang menghentak. Namun pada bagian awal cenderung kepada syahdu. Kemudian mulai dipecahkan oleh situasi yang digambarkan pada baris berikutnya. Kemudian pada bait selanjutnya ritme atau iramanya itu mulai menaik dan kemudian ritme paling tinggi terjadi tepat pada bagian akhir, yaitu ketika si aku tertembak. Kemudian yang selanjutnya adalah rima. Nah, puisi ini terdapat pengulangan bunyi atau rima yang jenis pengulangannya itu adalah rima asonansi, yaitu rima vokal yang terdapat pada baris yang sama, dan rima eksternal, yaitu pengulangan bunyi yang terdapat pada baris yang berlainan. Kita bisa lihat di layar ini ada bait pertama dan bait kedua. Nah, pada dua baris awal itu terjadi pula pengulangan bunyi engkau yang terdapat pada baris yang berbeda yang disebut dengan rima asonansi. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Nah, pesan yang bisa diambil dari puisi ini adalah tentang semangat besar melawan penindasan dan rela membela rakyat dengan taruhan nyawa sendiri. Kita bisa perhatikan bait sementara dari jauh, resimen tang penindas terdengar menderu. Kemudian peluruku habis dan darah muncrat dari dadaku. Nah, maka di saat seperti itu, kami menyanyikan lagu-lagu perjuangan bersama kakek-kakekku yang telah gugur di dalam berjuang membela rakyat jelata. Nah, teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai analisis puisi lagu Seorang Gerilya karya W.S. Rendra. Semoga dapat bermanfaat bagi audiens. Saya ucapkan terima kasih.